Halo kawan, selamat datang kembali di channel YouTube Engine Studio. Kemarin di salah satu video pendek YouTube saya, ada yang bertanya, racikannya apa aja bos? Mohon dibalas bos. Langsung saja, racikannya apa saja mari kita bahas di YouTube Engine Studio. Oke, langsung saja. Yang pertama, jika kalian ingin ngejar akselerasi sama top speed, kalau cuman kalian ngubah roller, itu nggak akan mungkin bisa dua-duanya dikejar. Nah, kalau misalnya kalian ngubah interlock, jalur roller, atau memakai ring, itu bisa dikejar. Racikannya apa aja sih bang? Nah, ini nih. Kalau bicara racikan, sebenarnya tiap orang itu beda-beda, nggak bisa dipukul rata. Yang perlu diracik apa aja? Yang pertama itu ada roller, ini wajib. Kalau motor kalian pengen kenceng, ini wajib roller. Yang kedua kerok jalur, yang ketiga interlock, dan yang terakhir per. Per ini sebenarnya nggak terlalu wajib ya, tergantung kamu kebutuhan tenaganya pengen seperti apa kalau buat per itu. Pelan-pelan aja dulu. Yang pertama meracik roller. Nah di sini udah ada gambaran jika ingin meracik roller itu seperti apa. Ini sesuai pengalaman yang saya pernah coba aja, karena tiap orang itu kalau buat racikan roller gak bisa dipukul sama rata. Karena bisa jadi di saya enak, di kalian belum tentu enak juga. Contohnya di sini saya ambil Vario standar 150 cc. Untuk berat roller Vario standar 150 cc itu ada di 18 gram rata. Nah, gimana cara carinya? Itu biasanya saya turun dari 20% sampai 40% dari roller standarnya. Nah, kita ambil contoh. Roller standar Vario 150 cc itu 18 gram. Turunnya maka kalian coba dulu mulai dari 20 sampai 40%. Nah, hitung satu-satu sama kalian. Kita ambil contoh untuk 18 gram. Misalnya pengen turun 20%. Dihitung saja 18 gram kali 20%. Total yang harus diturunin itu 3,6 gram. Maka hasilnya roller yang dipakai itu 14,4. Nah, 14,4 ini angka yang nanggung buat roller. Makanya dibulatkan saja yang mendekati, yaitu 14,5. Nah, 14,5 ini juga sebenarnya angka yang nanggung. Karena nggak ada yang jual roller berat 14,5 gram. Biasanya kan 14 gram, 13 gram, 12 gram. Nah, caranya gimana? Caranya itu disilang. Contohnya, misalnya kita ingin cari berat roller 14,5 gram. Nah, caranya gimana? Caranya silang aja roller 15 gram dengan 14. Kalau ini dijumlahin itu totalnya kan 29. Nah, 29 kita cari rata-ratanya itu jadi 14,5. Dapat hasilnya 14,5. Gitu caranya. Sama halnya kayak 13,5. Itu pakai roller berapa aja? Pakai rollernya 13 sama disilang 14. Nah, kalau kalian pengen roller 14,5 gram, itu kalau dikali 6 kan hasilnya pasti 87. Nah, caranya disilang. Pakai roller 14 3 biji, 15 3 biji. 14 kali 3 itu hasilnya 42, kalau 15 kali 3 itu hasilnya 45. Dijumlahin semua hasilnya 87 gram, sama seperti yang 14,5 ini. Tapi roller 14,5 ini nggak ada di pasaran, makanya diakalinnya seperti ini, disilang. Nah, disilangnya gini. Coba kita timbang dulu ini. Ini ada roller berat 14 dan ini yang 15 gram. Totalnya pasti 29. Karena ini 15,3, 14,3, harusnya 87. Kita lihat, kita buktikan langsung. Nah, hasilnya pas 87. Nah, pemasangannya gimana? Pemasangannya gini. Ingat, kalau masang roller itu yang lebih tebal itu berada di kanan, kalau di bawah. Kalau di atas itu di kiri. Sebenarnya sama aja, kalau di atas disimpan di kiri, kalau dikebawahin juga pasti hasilnya yang tebal di kanan. Jadi yang ketekan tuh yang sini.
yang dapat tekanan lebih, makanya harus yang tebal biar awet roller kamu. Pasangnya gimana? Sebenarnya pasangnya gini nih, ini yang 14, yang 15 harus di sebelahnya, di sini. Ingat, yang tebal itu di kanan, kalau di bawah. Nah, berhubung ini sama, ya udah taruhnya bebas aja kalau sama. Kalau beda itu harus beda kayak ini. Kalau beda, yang tebal itu harus di kanan. Nah, gini nih, silangnya gini aja. Tiap jalur itu ada 2 jalur yang berdempetan seperti ini. Nah, kalau di silang itu harus sama. Misalnya saya di sini pakai 14 di kanan, yang 15 di kiri. Nah, sama ini juga harus sama kayak gitu. Misalnya ini yang 14 di kanan, yang 15 di kiri. Begitupun kebaliknya, kalau di sini 15, ya 14 harus di sini. Samain semua kanan kirinya itu. Kalau di sini kan harus sama tuh. 14, 15. 14, 15. Di sini juga harus sama. 14, 14, 15. Nah, jadi gitu. Nggak boleh sembarangan nyimpen. Nggak boleh misalnya di sini 15 semua. Di sini 14 semua. Jangan gitu. Kalau mau silang ya silang sekalian. Takutnya yang ditakutkan kalau nyimpen yang asal kayak gitu, motor malah jadi nggak enak. Nanti tarikannya aneh. Yang awalnya harusnya berjalannya rata gini, majunya rata gini, malah nanti pelan dulu tiba-tiba kencang. Nggak enak kayak gitu. Karena penyimpanan roller ini juga penting. Kalau tadi yang pertama itu ngubah roller, yang kedua itu kerok jalur. Biar apa? Biar performa motor kalian juga makin enak. Ganti roller udah enak, apalagi ditambah kerok jalur. Tetapi kerok jalurnya juga nggak boleh asal, harus rapi seperti ini, dari bawah ke atas itu rapi. Karena kadang ada yang kerok jalur itu cuman dipapas atasnya doang. Itu jangan ya, sayang kalau seperti itu. Nah, sebisa mungkin saran saya, kalau kalian mau kerok jalur itu ke tukang bubut yang emang udah jago buat ngekerok kayak gini, biar hasilnya bagus seperti ini nih. Ini berfungsi memaksimalkan dorongan rumah roller kalian ke puli, biar ini nempelnya rapat gini nih. Kalau misalnya kalian nggak dikerok, itu biasanya nggak terlalu rapat, dan biasanya ada celah sedikit. Nah, biasanya ada celah sedikit segini. Nah, kalau kalian kerok itu bisa nempel seperti ini, jadi rapat. Jadi ibaratnya kalau kerok kayak gini, tekanan si rumah ini makin kuat. Oke, lanjut. Yang ketiga itu ada interlock. Nah, ini dia. Rahasia top speed motor Matic itu ada di interlocknya, di pulinya ini. Kalau kalian ngubah 2 ini, motor kalian jamin pasti enak. Nah, ngubah ini nih. Interlock fungsinya apa? Fungsinya gini. Oke, bentar ya, saya jelaskan pakai tripod aja biar gampang. Oke, selanjutnya di sini saya akan jelaskan kenapa interlock itu wajib. Karena kalau kalian pengen cari top speed, maka harus pakai interlock. Kalau nggak pakai interlock, nggak akan bisa memaksimalkan top speed kalian. Nah, fungsi interlock ini apa? Fungsi interlock ini biar si V-belt kamu tinggi sampai sini nih. Kita ini ibaratkan V-belt. Nah, contoh di sini nih. Ah, ini nih. Nah, ini ngejepitnya kurang maksimal jika tidak pakai interlock. Kalau pakai interlock ini bisa lebih tinggi lagi. Contoh, nah ini misalnya udah pakai interlock. Nah, ini bisa sampai atas. Kalau pakai interlock, ini bisa ngejepit sampai atas seperti ini. Bandingkan dengan yang tadi yang tidak pakai interlock, ini cuman sampai sini doang. Makanya fungsi interlock itu sebenarnya buat ngerapetin si gap ini, 2 ini, biar makin rapat gini nih. Jadi makin ngejepit si V-beltnya. Mungkin kalau nggak pakai interlock cuman sampai sini doang si tinggi V-beltnya, tetapi ketika pakai interlock ini bisa full sampai atas seperti ini. Ini kita ibaratkan V-belt, bisa mentok sampai atas seperti ini. Nah, ini kalau mentok sampai atas kayak gini, dijamin top speed kalian itu oke, sangat oke. Oke, jadi itu dia fungsi dari interlock ini. Kalau kalian pengen
bikin interlock seperti ini dan juga kerok jalur seperti ini, kalian minta aja ke tukang bubut yang emang udah ngerti kerok jalur itu gimana sama bikin interlock itu gimana. Kalian tinggal bilang aja ke tukang bubutnya pengen dikerok jalur roller sama pengen bikin interlock, itu dijamin motor kalian top speednya lebih dapat daripada yang standarnya. Oke, lanjut ke per-peran. Nah, kalau buat per-peran itu sebenarnya tidak terlalu penting, tetapi juga penting, jadi tergantung. Maksudnya gimana bang? Nah, maksudnya gini, kebutuhannya apa dulu? Karakter berkendara kamu seperti apa? Kalau motor kalian pengen gerung, dari yang standarnya misalnya 800, kalian ubah ke 1000 aja. Jangan terlalu ekstrim, jangan seperti yang 1500, jangan. Karena kalau buat 1500 itu nanti motor kalian jadi terlalu gerung. Nah, kalau motor kalian udah terlalu gerung itu saya berani jamin gak nyaman. Dan kasihan juga ke mesin kalian kalau motornya terlalu gerung. Jadi terlalu gitu tapi tenaganya kurang. Lebih baik pakai per standar aja. Berbeda halnya kalau motor kalian udah spek power up atau porting. Sama halnya dengan misalnya ada orang yang saranin kalau mau top speed itu ganti ke pulley yang lebih besar atau big pulley. Itu sebenarnya nggak apa-apa asal motor kalian udah posisi spek, bore up, porting, dan lain-lain. Kalau motor kalian standar, saya sarankan jangan. Lebih baik kalian main di derajat aja. Di derajat, interlock, sama kerok. Oh iya, ini satu lagi sebenarnya saya nggak lupa nuliskan buat derajat pulley. Derajat pulley juga sebenarnya di sini tergantung kalian pengen di derajat atau enggak. Cuman saran saya kalau di derajat kalian pikir-pikir lagi, karena di sini saya nggak pakai derajat juga udah enak. Tetapi kalau derajatnya kalian hitungannya oke, kalian pilih derajatnya oke, misalnya ambil 14 deh, 14 sebenarnya udah enak. Itu tenaga kalian jadi lebih responsif kalau pakai derajat, kalau di derajat ulang. Satu lagi yang terlewat, ini ada ring Mio J. Jika akselerasi kalian kurang enak, kurang responsif, kalian bisa pakai ini. Sebenarnya ini tidak terlalu disarankan ya, tapi jika kalian ingin coba silahkan, siapa tahu motor kalian lebih enak saat akselerasi. Oke. Nih, kalau misalnya kalian mau ngejar akselerasi awalan, ini sebisa mungkin karet sejajar sama besi ini. Ini kelihatan kan karet yang gerigi-gerigi ini nih. Karet ini, yang gerigi ini, sebisa mungkin sama rata sama ini nih. Kalau misalnya di bawah seperti ini berarti akselerasinya kurang. Makanya kalau mau di sini ganjel pakai ring di sini. Cuma sebentar ya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kalau kalian mau ngejar awalan ya, ini usahakan manteng ya, kuat tuh terasa gini. Ini juga usahakan rapat, rata sama besi ini nih, rata ya. Kalau misalnya ini di bawah besi ini, itu biasanya buat awalan itu kurang. Kalau mau lebih enak lagi awalannya, ini sebisa mungkin agak lebih atas dikit. Intinya sebisa mungkin ini rata kalau pengen enak bawahan. Kalau atasan, nah ini kan otomatis kalau digas ini perlahan ke atas ya, karet ke atas, nanti ke sini lah. Sebisa mungkin kalau pengen enak atasan buat top speed itu karet ini sama rata sama yang atas ini nih. Biasanya kalau motor standar itu biasanya nggak sampai, cuman sampai sini, kurang dikit aja sampai sini biasanya. Kelihatan sorry, sampai sini. Biar top speed itu usahakan sampai sini. Toleran lebih dikit aja.
Kesimpulan racikan yang saya pakai itu ada 3. Yang ini nomor 1, 2, dan 3. Roller, kerok jalur, dan juga interlock. Misalkan motor kalian udah spek bore up, porting, atau remap ECU, atau ganti ECU, ganti knalpot, dan lain-lain, itu kalian bisa upgrade juga dari repairnya dan juga derajat ulang. Berhubung motor saya standar, gak ada yang diubah dari knalpot, ECU, dan juga dari mesin, makanya saya cuman pakai 3 ini doang. Nah, satu hal lagi, kalau kalian ingin meracik, itu kalian nggak bisa plek-ketiplek dari orang lain. Misalnya orang lain speknya roller segini, segini, segini. Nah, kalian nggak bisa copy paste. Kalian cari tahu sendiri, cari tahunya seperti apa, seperti yang tadi saya jelaskan. Rollernya cari tahu sendiri yang cocoknya seperti apa. Nah, kalau buat spek saya sendiri yang kemarin itu rollernya pakai 11 gram. Awalnya saya pakai roller 13 gram, cuman terlalu berat, nggak enak. Terus ganti ke roller 10 gram, terlalu gerung. Nah, waktu saya ubah ke roller 11 gram itu udah sangat enak. Jadi, kalau kalian mau main upgrade kerian, itu jangan terpatok dari spek orang lain, tetapi kalian cari-cari sendiri keriannya pengen seperti apa. Oke, mungkin seperti itu. Jika ingin bertanya lebih lanjut, silahkan berkomentar. Sebisa mungkin saya akan balas komentar tersebut. Terima kasih, gaspol.